stimulasi tumbuh kembang anak usia dini dengan bermain di era new normal. Waktu dan tempat 30 menit kami persilahkan. Moga Bu. Terima kasih Pak Zuhaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Sudah menjelang sore, mohon maaf sudah menjelang siang ya, sudah saatnya lapar sebenarnya ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang stimulasi tumbuh kembang anak usia dini di era new normal dengan bermain ya. Nah, di mana di awal sebelum saya membuat materi ini, saya sudah diuji sama suami saya yang kebetulan lulusan PAUD. Apa bedanya antara new normal, masa pandemi, dan masa sebelum pandemi dan new normal? Saya ingin membahas sedikit terlebih dahulu masa saat sebelum pandemi atau wabah COVID-19 ini. Orang tua meskipun bekerja, lembaga pendidikan tetap buka. Lembaga pendidikan anak usia dini tetap buka. Jadi anak usia dini itu tetap terstimulus dengan baik. Itu yang pertama. Saat masa COVID-19, orang tua bekerja di rumah. Jadi anak lebih pada orang tua. Di sekolah, di lembaga pendidikan, meskipun tidak ada pembelajaran tatap muka, tapi mengontrol pembelajaran dari rumah. Nah, sedangkan di era new normal ini, kebanyakan nih orang tua sudah bekerja, tapi lembaga pendidikan masih banyak yang tutup, dan memang lembaga pendidikan anak usia dini dibuka insya Allah bulan September ya, masih lama banget, sedangkan orang tua sudah banyak bekerja. Nah, bagaimana nih agar tumbuh kembang anak tetap berkembang dengan baik dan maksimal? Slide-nya sudah. Oke ya, slide-nya yang selanjutnya. Nah, bagaimana caranya? Jangan sampai dikit-dikit dikasih gadget, jangan sampai anak bermain sembarangan dan tidak terstimulasi dengan baik. Nah, sebenarnya apapun suasananya, apapun keadaannya, anak harus tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, mengapa sih penting bermain pada anak usia dini? Kadang guru-guru di TK itu mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Apaan sih? Hanya tepuk-tepuk saja. Apaan sih hanya bermain ayunan saja? Apaan sih hanya bermain puzzle saja? Padahal dengan bermain, anak usia dini itu dapat mengembangkan banyak aspek perkembangan loh. Dan memang anak usia dini itu bukan dewasa mini, di mana dengan bermain, anak usia dini itu seperti bekerjanya orang dewasa. Dengan bermain, segala aspek-aspek perkembangannya, baik kognitif, fisik motorik, moral agama, seni dan kreativitas, bahasa, dan lain sebagainya itu dapat distimulus dengan baik. Tadi kan sudah membahas tentang pengasuhan dan tentang pendidikan karakter pada anak usia dini ya. Nah, memang dunia anak itu dunia bermain. Jangan pernah menyuruh anak untuk belajar dengan memaksakan perkembangannya. Karena dengan memaksakan anak belajar, maka itu bisa membuat anak trauma. Bagaimana caranya belajar dengan bermain? Nah, dengan membuat belajar dan bermain menjadi sesuatu yang menyenangkan, apa yang diharapkan insya Allah akan lebih mudah ditangkap dan diterima oleh anak didik. Dan selain itu, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Karena terkesan bermain, dan memang bermain itu juga membuat anak usia dini lebih rileks, lebih bahagia, karena memang kegiatan bermain itu suatu kegiatan yang menyenangkan. Nah, lanjut slide kedua. Tahapan perkembangan bermain pada anak usia dini. Slide kedua. Lanjut. Oh ya udah. Nah, ada beberapa tahapan perkembangan anak usia dini, ada 6 ya. Yang pertama gerakan kosong, di mana gerakan kosong ini anak seperti melakukan kegiatan bermain, tapi sebenarnya hanya mengamati sesuatu sejenak saja. Misalnya nih, bayi yang mengamati jari tangan atau kakinya sendiri dan menggerakkannya tanpa tujuan. Itu dinamakan gerakan kosong. Jadi bermain tapi tidak ada tujuannya. Yang kedua, tingkah laku pengamat. Nah, anak yang memperhatikan anak yang lain, yang sedang anak tuh melihat, oh si temannya itu sedang bermain petak umpet, anak hanya mengamati. Nah, meskipun anak mengamati, anak itu sudah merasa bahagia dan ia merasa turut
turut bermain petak umpet itu sendiri. Nah, tahap ketiga adalah bermain soliter, di mana anak bermain mencari kesibukan sendiri tanpa peduli dengan orang lain atau teman. Biasanya nih ada pasir, anak asyik bermain dengan dirinya sendiri, dipanggil nggak nyaut, terus ada teman mau main ya dia sibuk aja dengan dirinya sendiri. Nah, itu bermain soliter. Nah, yang keempat adalah bermain paralel. Nah, bermain paralel ini merupakan kegiatan bermain di antara anak lain tanpa ada unsur saling mempengaruhi. Jadi dia bermain, ada temennya nih, sama-sama bermain, tapi saling mempengaruhi. Misalnya mereka itu sedang bermain puzzle. Ani bermain puzzle dan dia sibuk dengan puzzle-nya. Andi bermain puzzle dan sibuk dengan puzzle-nya. Jadi anak-anak tersebut bermain tapi tidak ada unsur saling mempengaruhi. Jadi masing-masing lah, walaupun sama-sama bermain. Nah, yang kelima adalah bermain asosiatif. Nah, bermain asosiatif ini, anak melakukan bermain kegiatan bersama, namun tujuannya tidak sama. Jadi, anak itu bermain bersama seperti misalnya bermain menepuk-nepuk air di kolam bersama-sama. Jadi kan sibuk dengan dunianya masing-masing, tapi bermain bersama-sama. Dan permainannya juga sama. Nah, yang terakhir adalah bermain kooperatif. Nah, kalau bermain kooperatif ini biasanya anak melakukan kegiatan bermain bersama teman-temannya yang lain. Dan biasanya sudah terorganisasi dan mereka saling kerjasama, serta ada tujuan yang ingin dicapai bersama, dan ada pembagian tugas yang disepakati bersama. Misalnya nih, anak bermain rumah-rumahan. Nah, ketika anak bermain rumah-rumahan, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya. Nah, itu mereka saling berbagi tugas. Seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat bermain bagi perkembangan anak usia dini. Nah, ada beberapa manfaat bermain bagi anak usia dini. Apa nih? Oh iya ini. Anak sebelum memasuki manfaat bermain, maka anak itu perlu menjelajahi lingkungannya. Jadi anak itu memahami lingkungan yang ada dan anak yang berperan untuk bermain itu sendiri. Nah, orang tua atau pendidik atau orang dewasa harus memberikan lingkungan yang kondusif untuk anak bermain. Maaf, tadi ada anak saya tertawa, terbahak-bahak. Nah, selanjutnya adalah manfaat bermain bagi perkembangan anak usia dini. Slide selanjutnya. Maaf ya, ada iklan. Nah, yang pertama adalah perkembangan bahasa. Di Indonesia ini kan ada beberapa aspek perkembangan ya. Yang pertama adalah bahasa. Nah, dengan bermain kan biasanya anak usia dini itu kan bercakap-cakap, komunikasi. Dengan bermain, aktivitas bermain ini seperti laboratorium bahasa anak, yakni dengan bercakap-cakap dan berkomunikasi dengan orang lain, menambah perbendaharaan kata anak dan melatih kemampuan anak berkomunikasi dengan yang lainnya. Jadi bermain itu sangat bermanfaat untuk bahasanya. Yang kedua adalah perkembangan moral dan agama. Saya kira setiap agama pasti mengajarkan kebaikan pada pemeluknya. Nah, dengan bermain, anak diajar dan secara langsung membantu anak untuk belajar bersikap jujur, menerima kekalahan, menjadi pemimpin yang baik, bertengah rasa, dan sebagainya. Nah, ini termasuk dalam perkembangan moral dan agama. Jadi, setiap agama kan mengajarkan kebaikan, sedangkan moral itu adalah sikap atau karakter yang harus dimiliki oleh anak usia dini. Nah, selanjutnya adalah perkembangan sosial emosional. Anak usia dini biasanya memang setiap orang kan secara fitrah memang membutuhkan orang lain nih. Nah, ketika bermain, anak itu biasanya bermain dengan orang lain. Bisa itu ibu bapaknya, bisa jadi itu temannya, atau bisa jadi itu pengasuhnya dan lain sebagainya. Dengan bermain, anak melatih untuk membina hubungan dengan sesamanya. Anak juga belajar mengalah nih ketika permainannya diambil orang lain. Dan juga ketika permainannya itu mau dipinjam orang lain, maka anak belajar memberi juga. Selain itu, anak juga dengan bermain, ada kan permainan susun balok nih misalnya.
ada anak yang tidak bisa, dan ada anak lain yang bisa menolongnya. Dan selain itu juga berlatih sikap sosial lainnya juga. Yang selanjutnya emosional. Nah, kadang kan anak usia dini itu sifat egoisnya, bukan sifat egois ya, memang si egosentris, bersifat ego. Jadi ini punyaku loh, ini barangku. Nah, kadang itu membuat anak usia dini itu yang merasa setiap mainan itu punya dia, padahal ada temannya yang mau bermain. Nah, bagaimana bermain itu juga bisa membuat anak saling menurunkan sikap egonya. Dan sebagaimana yang saya bilang tadi, bisa saling berbagi, saling mengalah, dan bermain juga ajang membuat anak menyalurkan perasaan dan emosinya, sehingga dia bisa mengendalikan diri ketika keinginannya itu tidak dapat tercapai dengan baik. Misalnya mainannya itu tidak dikasih oleh orang lain, dia mau pakai mainan bola-bola nih, tapi mainan bola-bola itu dipakai oleh si Andini. Nah, ketika tidak dikasih, maka anak itu belajar untuk agar lebih sabar. Nah, selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Kalau berbicara kognitif itu berbicara tentang logika nih. Nah, kalau berbicara logika, berbicara otak, jadi dengan bermain itu, anak juga bisa membuat seseorang cerdas secara IQ. Misalnya nih, anak belajar tentang bermain bentuk, bermain warna, ukuran, dan juga anak memiliki kemampuan problem solving sehingga dapat mengenal dunia sekitarnya dan menguasai lingkungannya. Jadi perkembangan kognitif juga dapat distimulus dengan anak bermain. Biasanya bermain puzzle misalnya ya. Nah, selanjutnya adalah perkembangan fisik motorik. Banyak ya permainan-permainan yang aktif. Misalnya anak bermain lari-lari, bermain petak umpet. Nah, itu membuat anak secara fisiknya harus lebih bergerak. Jadi melibatkan antara motorik kasar dan motorik halusnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bermain anak. Slide selanjutnya. Nah, faktor yang pertama adalah kesehatan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa ketika anak yang sehat biasanya lebih aktif dibanding anak kurang sehat atau sakit. Anak yang sehat itu biasanya lebih energik dan bermainnya itu sukanya bermain yang aktif. Karena memang energi yang dimiliki anak itu biasanya sangat-sangat banyak. Nah, sementara anak yang kurang sehat itu biasanya mudah lelah, sehingga lebih suka bermain yang pasif dan tidak membutuhkan banyak energi. Nanti saya akan jelaskan bermain pasif dan aktif itu apa ya sedikit. Nah, selanjutnya adalah yang kedua adalah perkembangan motorik. Kalau berbicara tentang motorik, maka ada motorik kasar dan motorik halus. Kalau motorik kasar itu lebih kepada otot yang besar, jadi lebih banyak gerak-gerak. Kalau motorik halus itu lebih kepada koordinasi antara mata dan tangan, jadi tidak membutuhkan gerak yang melelahkan. Nah, biasanya kegiatan bermain aktif lebih banyak menggunakan keterampilan motorik, terutama motorik kasar. Seperti yang saya sampaikan tadi, lebih banyak geraknya. Sedangkan bermain pasif kurang melibatkan keterampilan dan koordinasi motorik. Dengan demikian, keterampilan motorik yang baik akan lebih banyak memilih kegiatan bermain aktif. Ada nih anak yang super aktif ya, biasanya memang lebih suka bermain yang aktif ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah intelijensi. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kalau berbicara intelijensi berbicara tentang kecerdasan ya. Nah, orang yang pandai atau cerdas biasanya cenderung akan menyukai banyak permainan, baik itu yang aktif maupun yang pasif. Karena biasanya anak yang cerdas atau pandai ini lebih aktif dibandingkan anak yang, mohon maaf, kurang cerdas. Meskipun kecerdasan itu setiap anak beda-beda ya. Karena kita berbicara multiple intelligence juga, setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Tapi di sini berhubungan juga dengan IQ seseorang. Nah, selanjutnya adalah jenis kelamin. Meskipun
jenis kelamin ini tidak serta-merta membuat anak cewek hanya bisa main boneka, anak cowok sukanya main pedang-pedang, main mobil-mobilan. Tidak, tapi memang pada umumnya anak lelaki lebih suka permainan yang aktif, sedangkan anak perempuan itu lebih suka bermain yang konstruktif dan bersifat tenang. Biasanya seperti itu, meskipun tidak semuanya. Walaupun saya punya anak perempuan, tapi alhamdulillah permainan yang dia sukai adalah bermain yang aktif. Jadi seperti punya anak laki-laki. Selanjutnya adalah lingkungan dan taraf ekonomi sosial, lingkungan dan taraf sosial ekonomi seseorang. Hal ini tidak bisa kita pungkiri ya. Anak yang terlahir di kota dan di desa, permainannya pun berbeda-beda. Biasanya, saya pernah baca buku, anak di desa biasanya dalam membuat permainan itu mandiri. Misalnya mereka membuat bola, bisa dari kertas, terus bisa juga membuat mobil-mobilan dari kulit jeruk bali, karena memang masih banyak sumber daya alam yang ada di desa ya. Sedangkan biasanya juga di kota, anak itu lebih diberikan mobil-mobilan yang ada baterainya, terus komputer, gadget, video games. Meskipun ya saat ini, meskipun anak kota maupun anak desa sama-sama dikasih gadget, tapi lebih dominan itu adalah anak kota. Terus juga alat permainan. Yang mempengaruhinya adalah alat permainan. Maksudnya di sini adalah ketersediaan berbagai alat permainan yang dimiliki anak mempengaruhi jenis kegiatan bermain, sehingga permainan yang dimiliki anak harus bervariasi, dan ini adalah tugas orang tua memberikan permainan yang bervariatif pada anak usia dini. Hal ini berdampak positif bagi semua aspek perkembangan anak didik. Nah, ini macam-macam bermain pada anak usia dini. Berbicara tentang bermain aktif tadi, bermain aktif itu adalah kegiatan bermain di mana anak melakukan aktivitas yang melibatkan seluruh indera dan anggota tubuhnya. Biasanya ini membutuhkan energi yang luar biasa. Nah, macam-macamnya adalah tactile play, yang merupakan kegiatan bermain yang meningkatkan keterampilan jari jemari anak, yang dapat membantu anak memahami dunia sekitarnya melalui alat perabaan dan penglihatannya. Biasanya ini anak merabat dan anak melihat, ya seperti bermain play-doh ya. Terus juga functional play, di mana kegiatan bermain melibatkan panca indera dan kemampuan gerakan motorik dalam rangka mengembangkan aspek motorik anak. Nah, yang ketiga adalah constructive play, yakni permainan yang mengutamakan anak untuk membangun atau membentuk bangunan dengan media balok, Lego, dan sebagainya. Jadi, anak memang belajar untuk membuat suatu bangunan ya. Terus juga creative play, yakni permainan yang membuat anak menciptakan kreasi dan imajinasinya sendiri. Kelima adalah simbolik atau dramatic play. Nah, ini seperti bermain sosial drama ya, permainan di mana anak memegang suatu peran tertentu. Yang terakhir adalah play games, di mana permainan yang dilakukan menurut aturan tertentu dan bersifat kompetensi atau permainan. Nah, biasanya anak usia dini itu kan ada juga yang sudah bisa bermain kelereng ya. Zaman saya dulu bermain kelereng soalnya. Nah, itu ada persaingannya, ada kompetisinya. Nah, selanjutnya adalah bermain pasif, di mana bermain pasif ini tidak begitu atau tidak melibatkan banyak gerakan tubuh anak, dan permainan ini hanya melibatkan sebagian indera saja, terutama pendengaran dan penglihatan. Contohnya adalah receptive play, yaitu permainan di mana anak menerima kesan-kesan yang membuat jiwanya sendiri dan menjadi aktif. Misalnya dia menonton televisi, menonton video yang membutuhkan emosi ya biasanya. Nah, selanjutnya syarat bermain pada anak usia dini. Nah, syarat bermain itu yang pertama playtime. Anak harus memiliki waktu yang cukup dalam bermain. Jadi sudah saya sampaikan, dunia anak itu adalah dunia bermain. Bukan dunia yang belajar atau dunia yang bekerja. Kalaupun belajar,
ataupun bekerja harus dengan cara bermain. Nah, dengan playtime, mohon maaf, jadi playtime ini orang tua harus juga menentukan waktu bermain anak nih. Jika memang bermain di luar ruangan, orang tua atau pengasuh harus mencari atau mendapatkan suasana yang menyenangkan. Misalnya bermain di luar ruangan itu saat pagi atau sore. Karena suasana seperti ini biasanya anak merasa nyaman dan udara sejuk serta tidak panas dan membuat anak lebih bahagia. Terus playthings. Nah, jenis alat permainan harus disesuaikan dengan usia anak dan taraf perkembangannya. Dalam playthings ini, alat permainan hendaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, jadi ketika anak usia dini bermain, tidak boleh asal-asalan bermain ya, tidak tiba-tiba dikasih main gunting-guntingan, tapi dikasih guntingnya yang beneran, dan anak usia dini belum bisa untuk bermain gunting yang tajam. Nah, yang pertama kriterianya adalah aman bagi anak. Yang kedua, ukuran, bentuk, dan warna sesuai usia anak dan taraf perkembangannya. Yang ketiga, berfungsi, mengembangkan seluruh aspek perkembangan. Dan keempat, dapat dimainkan secara bervariasi. Kelima, merangsang partisipasi aktif anak. 6, sesuai kemampuan anak. 7, menarik dan dari segi warna dan bentuk serta suaranya. Serta ke-8 adalah tahan lama dan tidak mudah rusak. 9, mudah dapat dan dekat dengan lingkungan anak. Terus juga yang terakhir adalah jumlah alat permainan yang digunakan hendaknya cukup. Jadi anak tidak bisa menggunakan alat permainan tersebut, tidak kurang dan tidak terlalu banyak juga. Jadi bisa digunakan anak dan anak senang. Yang C adalah playfellows. Nah, anak harus yakin bahwa ia mempunyai teman bermain jika ia memerlukan. Jadi maksudnya di sini teman bermain itu adalah bisa orang tua, bisa pengasuh, bisa pendidik, bisa temannya. Namun di era new normal ini kan bisa mungkin anak usia dini belajar dan bermain di rumah ya. Jadi ya teman bermainnya itu ya kalau enggak orang tua, saudara-saudaranya, atau pengasuhnya. Kalau pendidik kalau bisa pendidik itu tetap mengamati, mengobservasi dan menilai dengan baik agar permainan yang dimain oleh anak usia dini itu dapat digunakan secara optimal. Terus play space. Nah, anak juga disediakan tempat bermain yang cukup untuk anak. Nah, ini maksudnya adalah anak diberikan ruang khusus di mana ruang itu tidak terlalu sempit, tidak terlalu luas, tapi anak bisa bermain dengan baik. Nah, selanjutnya play rules. Anak belajar bermain melalui mencoba-coba sendiri, meniru, atau diberi caranya oleh orang lain, guru atau orang tua. Jadi anak juga diberikan arahan awalnya, diberikan panduan, bukan serta-merta, nah, ini loh bermain bola. Oke, kalau anak yang sudah bisa. Kalau anak yang baru, kan nggak tahu bola itu diapakan. Jadi ya diberikan panduan oleh orang yang dewasa. Terus, nah, yang peran orang tua dan pendidik di era new normal ini. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa apapun kondisinya, orang tua atau pendidik harus memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meski bermain hanya dari rumah saja. Jadi kalau misalnya sudah memasuki tahun ajaran baru nih, lembaga pendidikan kan tetap buka bulan Juli, tapi untuk tatap muka kan bulan September. Jadi orang guru harus membuat mainan yang mudah dimainkan anak usia dini dan tercapai indikator pembelajarannya. Jadi tidak serta-merta beri permainan dikasih ke orang tuanya, kan orang tuanya bingung, apalagi permainannya susah. Guru atau pendidik harus memberikan permainan-permainan dan diberikan caranya. Kalau memang susah, guru harus membuat permainan itu dan diberikan ke orang tuanya setiap minggu, misalnya gantian, tapi jangan lupa disteril ya, takutnya ada COVID-19. Nah,
Kalau misalnya permainannya susah itu membuat orang tua menjadi, susah banget ya permainan untuk anakku, lalu dikasih gadget. Nah, sedangkan saat ini yang termudah itu adalah memberikan gadget pada anak usia dini atau memberikan tontonan televisi. Hal itu kan simpel ya, tapi sebenarnya anak usia dini bukan jangan ya, sebaiknya dibatasi penggunaan televisi dan gadget pada anak usia dini. Hal ini dapat membuat perkembangan bahasanya, saya pernah baca penelitian perkembangan bahasa anak usia dini itu terganggu dan banyak lagi aspek-aspek lainnya. Nah, bagaimana solusinya? Kan seringkali orang tua nanya, bagaimana solusinya? Yaitu memberikan sarana bermain anak usia dini yang menarik, terus yang menyenangkan, yang bisa dimainkan oleh anak itu sendiri. Nah, kemarin dapat materi dari Bunda Ulfa, berikan buku-buku yang menarik dengan gambar-gambar yang menarik, itu bisa salah satu mengurangi anak dari menggunakan gadget. Terus juga orang tua bekerja nih di era new normal, resiko ya, apalagi bagi emak-emak nih, dilema, aduh saya bekerja tapi anak saya gimana sedangkan sekolah masih tutup. Jangan pelit mengeluarkan uang untuk mencari pengasuh yang kompeten. Cari pengasuh atau pendamping bermain anak yang memahami dunia anak, yang memahami karakteristik anak, yang memahami bahwa anak itu harus distimulus dengan baik. Tidak hanya serta-merta anak itu dititipkan. Oh, saya titipkan ke nenek saya titipkan kepada mertua saya, jangan. Karena pernah nih, saya melakukan riset nih, riset tentang anak disabilitas yang disabilitas rungu dan bicara. Hal ini karena orang tua yang sibuk bekerja menitipkan anaknya kepada orang tuanya atau nenek si anak usia dini itu yang tuli dan bicaranya itu tidak lancar. Jadi membuat perkembangan anak itu mengalami hambatan. Jadi jangan sampai kayak gitu. Dan itu nyata. Dan itu memang bukan anak yang terlahir dari keluarga yang menengah ke bawah, bukan. Padahal itu anak seorang ya menengah ke atas lah. Jadi harus benar-benar mencari pengasuh dan pendamping anak. Dan orang tua jangan pelit kepada anak, apalagi anak itu merupakan aset yang berharga, investasi yang sangat bermakna, dan anak itu tumbuh kembangnya sangat pesat, apalagi di kala anak usia dini, masa anak-anak itu cukup satu kali, tidak akan berulang lagi. Itu. Nah, selanjutnya tips praktis untuk orang tua dan pendidik. Nah, ini ada tips praktisnya untuk orang tua atau pendidik. Saya mengambilnya dari buku Saku Kemendikbud ya, tentang tips praktis orang tua dan pendidik dalam memilih permainan pada anak usia dini. Yang pertama, bermain hendaknya disesuaikan dengan kemampuan anak. Tadi yang kedua saya sudah sampaikan, harus aman dan hindari benda yang tajam. Ada paku dihindari, ada palu dihindari. Jangan membuat anak kan suka coba-coba nih, semuanya dicoba, nggak tahu itu bahaya atau tidak untuknya, pokoknya dicoba aja sama dia. Dan ada racun, itu juga harus dihindari. Yang ketiga ada kegiatan yang dilakukan serta alat dan bahannya dapat disesuaikan dengan lingkungan rumah masing-masing. Nah, misalnya ada pohon-pohon, kalau saya kan sementara karena COVID-19 saya mengisolasikan diri di rumah mertua saya yang penuh tanaman, penuh binatang-binatang. Jadi anak bermain dengan lingkungannya. Ada kelinci bermain dengan kelinci, ada ayam bermain dengan ayam, memberi makan ayam, memberi makan kelinci, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah meletakkan alat main, sudah menciptakan suasana yang bermain dan menyenangkan bersama anak di rumah. Nah, ketika anak usia dini sedang bermain, jangan ditinggalkan, bahaya loh. Nah, ada anak yang sedang bermain, tiba-tiba bermain pasir nih, ditinggalin, tiba-tiba matanya sudah penuh pasir, bengkak, dan bahaya kan. Jadi jangan ditinggalkan. Terus juga anak kalau bisa, orang tua menemani, kalau bisa, atau pengasuh menemani, oke? Terus juga pada setiap kegiatan anak, orang tua sebisa mungkin diajak bercakap-cakap dengan anak dan memberikan pertanyaan yang terbuka.
Bukan pilihannya itu jawabannya iya atau tidak. Kalau bisa ya pertanyaannya dengan kata bagaimana, mengapa. Jadi bukan apa ya. Ini membuat anak lebih berpikir logis dan komunikasinya lebih lancar. Terus lanjut. 2 menit kembali, Ibu. Berapa menit? 2 menit lagi, monggo. Oh iya. Terus juga apabila anak tidak suka suatu permainan tersebut, maka jangan dipaksakan. Anak tidak suka bermain bola, dipaksakan bermain bola, jangan. Jadi buat anak itu berikan permainan yang banyak, biarkan anak menentukan permainannya dan permainan itu diusahakan dapat membuat anak merasa bahagia. Nah, jangan lupa juga anak biasanya ketika orang tua masak mau ikut. Anak ketika melihat orang tuanya ke kebun juga mau ikut. Jadi jangan pernah memakan kreativitas anak ketika orang tuanya sedang bekerja. Kan banyak orang tua nih tidak mau diganggu anaknya, langsung kasih gadget. Padahal dengan bermain di dapur, dengan bermain di kebun, banyak aspek-aspek perkembangan yang dapat diberikan kepada anak usia dini. Terus juga anak juga bisa terlibat dalam kegiatan sehari-hari seperti yang saya sampaikan tadi, memasak di dapur, membereskan tempat tidur, dan lain sebagainya. Orang tua dapat menciptakan lagu. Ini bagi orang tua yang kreatif ya, dan memang harus kreatif. Menciptakan lagu, permainan, dan alat permainan sendiri yang menarik agar anak bisa mengganti, bisa lupa, bukan lupa, ibaratnya lupa dengan gadget sehingga dia lebih asyik bermain dengan orang tuanya. Terus membebaskan anak untuk menjelajahi, menemukan dan mempelajari sesuatu berdasarkan apa yang ingin diketahuinya. Sudah itu, nah ini yang sedikit yang saya pahami bahwa meskipun era new normal saat ini, orang tua atau pendidik wajib menstimulus tumbuh kembang anak dengan maksimal karena waktu tidak bisa diulang dan masa anak-anak hanya sekali. Dan jangan sampai menyesal masa golden age, masa keemasan, masa tumbuh kembang anak yang sangat optimal itu disia-siakan. Terima kasih moderator, sudah cukup. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ria Astuti. Secara tidak langsung ini menasihati saya ya, Bu. Karena saya juga punya anak kecil. Materi yang sangat menarik sekali, Bapak Ibu. Bagaimana kita menstimulus anak dengan cara bermain di era new normal ini, yang biasanya sering pergi kemana-mana, sekarang tidak bisa pergi di rumah. Maka kreativitas orang tua yang banyak, kreativitas orang tua yang bagus, yang sangat dibutuhkan untuk menstimulus anak dalam era new normal ini. Bapak Ibu, kita menginjak materi yang terakhir, tapi sebelumnya Bapak Ibu tetap jangan lupa untuk selalu stay di Zoom kami dan juga di YouTube yang berada di YouTube. Kami setelah selesai materi yang terakhir ini, kami akan membagikan link sertifikat dan mohon maaf email Bapak Ibu harus benar karena nanti link sertifikat akan dikirim langsung ke email Bapak Ibu yang Bapak Ibu daftarkan. Kemudian nama juga jangan sampai salah. Maka kesalahan bukan tanggung jawab panitia. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita menginjak materi yang terakhir, yaitu bagaimana sih cara mengukur kognitif anak usia dini, assessment, ya, evaluasi anak usia dini kognitifnya. Maka dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Ari Setiawan, Magister Pendidikan. Kalau ini bukan kandidat lagi Bapak Ibu, ini sudah dokter asli. Kalau semacam saya ini masih ecek-ecek kandidat. Kandidat nggak jelas kayak saya. Ya Bapak Ibu, beliau dosen di Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta, tetangga dengan saya gitu. Tapi bedanya beliau berkonsentrasi di Paudi, tapi saya lebih ke umumnya di pendidikan.
yang akan membahas tentang asesmen kognitif dari anak usia dini di era new normal. Bapak Ibu juga perlu diketahui bahwa beliau ini, Bapak Arie Setiawan ini, direktur direktur dari acara penyelenggaraan acara pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Jadi beliau ini termasuk sebentar. Beliau termasuk direktur dari RESI, Research and Social Studies Institution di Yogyakarta. Jadi nanti kalau ada acara penelitian atau acara-acara apapun, beliau dengan welcome untuk berkonsultasi dengan beliau, dengan Pak Dr. Arie Setiawan, Magister Pendidikan. Monggo Pak, waktu 30 menit kami persilakan. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Arie. Halo Pak Arie. Halo Pak Arie. Unmute. Halo Pak Arie. Halo. Oke, sudah. Ya, sudah Pak Arie ya. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya, Pak Arie pakai kacamata, gantengnya sama kayak saya. Monggo 30 menit kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Saya memang dapat kebagian materi terakhir ya, tidak apa-apa. Kebetulan saya cerita sedikit sekali sejarah acara ini. Waktu saya kontak Bu Ria, Bu, yuk kita buat webinar untuk PAUD gitu. Disambut, terus kelihatannya menghubungi Mas Subaidi, Pak Hamzah, Pak Elvan, dan beberapa teman. Hadirlah acara di pagi ini gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu, perkenalkan. Ini saya bisa share screen Mas Subaidi? Bisa Pak Arie, monggo Bapak Arie, monggo. Nah, perkenalkan, nama saya Arie Setiawan. Saya sudah nampak belum Mas? Ini kok belum nampak Pak Arie? Sebentar. Sudah ya? Sudah belum? Belum Pak. Iya, sudah ini Pak. Sudah. Ya, sudah. Oke. Saya sehari-hari mengampu di Pasca Sarjana Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Saya S1 dari UIN, S2 S3-nya di UNY. Saya bidangnya di metodologi, penelitian, statistik, dan asesmen. Mungkin saya juga agak berbeda dengan pemateri sebelumnya. Yang saya hormati Bu Ria, Pak Elvan, dan Pak Hamzah yang luar biasa materinya. Saya memang tidak secara spesifik mengkonsentrasikan ke PAUD, cuman memang saya banyak penelitiannya di PAUD dan SD kaitannya dengan asesmen. Jadi itu singkat dari saya. Nanti mungkin kalau ada hal-hal boleh ditanyakan ya. Saya meninggal jejak di PPT terakhir itu, slide terakhir. Oke, terima kasih Bapak Ibu waktunya. Saya kali ini menyoroti tentang assessment, khususnya kognitif ya untuk anak usia dini di era new normal. Sebetulnya materi ini sebagian sudah saya sampaikan kemarin, juga ada acara saya diundang oleh Bu Umi, Dr. Umi yang dari STPI ya. Itu hampir sama materinya karena memang saya fokuskannya kali ini di sini gitu. Karena kalau asesmen secara umum nanti luas sekali, kita hanya belajar teori saja, bukan belajar aplikasi. Kebetulan saya juga senang dengan materi Pak Elvan itu karena saya concernnya di affective assessment juga. Ini saya juga sedang merancang riset untuk melihat pola perkembangan asesmen anak gitu ya, yang ini menjadi tabungan saya, mudah-mudahan kalau diizinkan Allah untuk syarat ke guru besar gitu ya. Ini sedang saya kumpulkan, targetnya penelitian ini memang jangka panjang ya, karena kalau melihat pola perkembangan tidak mungkin
sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, ini jangka panjang memang. Saya mulai dari PAUD sampai nanti SD dan ya minimal butuh waktu 3 sampai 5 tahun. Tapi tidak apa-apa, saya nikmati karena setiap tahun targetnya bisa menghasilkan buku ya, buku ringan gitu ya, sama artikel di jurnal, tentunya di Sinta atau di Scopus, maksudnya terakreditasi Sinta atau Scopus. Oke Bapak Ibu, saya mulai dulu dengan ya hal sederhana lah. Kita kan sebetulnya asesmen atau menilai itu hampir setiap hari kita lakukan, bahkan kadang kita ucapkan. Anak itu pandai, cerdas, mohon maaf, bodoh, pemalas, rajin, jenius, emosional, penyayang, terampil. Itu kan sering kita ucapkan. Ya, anak ini pandai. Nah, ketika kita ngomong anak ini pandai, berarti sebetulnya dia sudah melakukan proses assessment tanpa dia sadari. Itu. Karena keluar kata anak ini pandai, cerdas, jenius, dan sebagainya itu ada indikator atau kriteria yang menyatakan anak pada posisi itu. Nah, makanya itu saya tulis itu buat terus tahu dari mana, versi siapa, dan mengapa. Nah, yang penting itu dari mana asalnya, versinya siapa, terus mengapa. Jangan itu menjadi justifikasi yang tidak berlaku secara umum. Karena kalau nanti tidak berlaku secara umum, berarti menjadi abnormal. Nah, kesalahan penilaian itu menjadi sangat berbahaya. Nanti saya ceritakan ada beberapa kasus ya, atau beberapa hal yang menarik selama ini, karena saya anaknya sudah 3, kebetulan yang 2 ini masih di PAUD ya, jadi saya sekaligus mendampingi sekaligus meneliti. Jadi salah satu riset saya adalah anak saya sendiri gitu, karena menarik untuk dicermati kan. Oke ya, itu prolog saya. Jadi itu menjadi penting gitu ya. Nah, 3 ranah dan fokus anak dan fokus kognitif, maaf. Kita sering mengenal afektif, kognitif, dan psikomotor. Tadi afektif sudah cukup banyak dikupas oleh Pak Elvan ya. Saya ke ranah kognitif aja. Kognitif anak itu dari beberapa literasi yang saya baca itu ada audio teori, visual, taktil, dan sebagainya. Itu kognitifnya secara teori. Nanti kalau secara teori saya kira Bapak Ibu peserta ini sudah cukup luar biasa ya, karena saya yakin daya bacanya sebagai dosen dan guru itu tidak diragukan lagi. Nah, sekarang kita fokus dulu di awal ini. Nah, ini kemarin juga sudah saya sampaikan. Saya sebetulnya sependapat dengan Pak Elvan bahwa untuk tahap anak-anak PAUD itu kognitif, saya ya, pendapat saya itu lebih baik dimasukkan dalam nuansa pembelajaran afektif, yang di sana nanti ada muncul kognitif. Karena kalau kognitif terlalu dipaksakan, terlalu di-push pada anak-anak, itu sangat luar biasa. Tetapi saya juga tidak mengherankan, karena begini, tuntutan orang tua dan beberapa sekolah dasar itu juga kadang tidak realistis. Anak masuk SD harus sudah bisa ini, dan itu terbukti di Jogja itu juga seperti itu. Kalau masuk SD, beberapa SD yang bagus itu dia melakukan tes, alasannya tes psikologi, tapi ternyata materi tesnya itu adalah materi-materi yang sudah mengarah ke kognitif anak. Misalnya bisa tidak, misalnya penjumlahan sederhana atau berhitung sederhana sampai berapa dan sebagainya. Karena saya dugaan beberapa SD mungkin gurunya tidak begitu siap menerima anak dengan kondisi, mohon maaf, kognitifnya yang belum terbentuk dengan bagus. Nah, makanya konteks saya ini adalah saya berupaya menyampaikan materi yang kita berupaya melejitkan kognitif anak, berusaha tanpa, walaupun agak susah ya, tanpa membebani secara psikis. Karena saya sebetulnya alirannya yang setuju dengan Pak Evan, afektifnya dulu yang dibentuk. Cuma kadang tuntutannya itu menjadi berbeda. Tuntutan orang tua, tuntutan beberapa sekolah dasar, atau tuntutan beberapa sekolah itu berbeda. Nah, kadang kan kita dilemanya di situ, dibenturkan dengan itu. Gitu.
Ternyata bekas-bekas pendidikan masa kita dulu yang masih mengandalkan nilaimu berapa, dapat nilai berapa, dapat skor berapa, itu masih luar biasa saat ini. Gitu kan. Jangankan itu, di masa kuliah saja saya masih sering mendengar mahasiswa di S2 maupun S3, termasuk mahasiswa saya, itu masih meributkan nilainya dapat A plus, A minus, A atau apa, bukan meributkan berapa banyak yang sudah dia dapat di otaknya terkait dengan materi yang dia pelajari. Ukurannya kadang masih nilai masih yang tertulis di situ, bukan apa yang dikuasai, apa yang didapat. Nah itu. Oke ya, beberapa problem. Yang pertama adalah deteksi dini. Kadang orang tua tidak mampu melakukan deteksi dini terhadap kemampuan kognitif anak. Nah ini menjadi penting. Kalau orang tua atau guru, khususnya PAUD, tidak melakukan deteksi dini terhadap kemampuan kognitif anak, secara sederhana saja ya, itu akan membahayakan si anak. Ya, apalagi tadi sudah diceritakan, marah-marah, kamu gini, kamu gitu. Ternyata itu bukan anak, ternyata orang tua yang keliru atau guru yang tidak pas ketika melakukan pendeteksian dini. Nah, dan ini kalau tidak hati-hati, nanti kita juga tidak bisa menentukan mana anak yang lamban berpikir, mana anak yang daya tangkapnya rendah. Nah, kalau itu terus, ya, saya kira kalau teman-teman yang mendalami PAUD sudah paham betul idealnya satu kelas itu berapa. Maksud saya gurunya berapa, siswanya berapa, itu saya kira sudah. Nah, kalau beberapa kasus yang saya temui ada PAUD atau TK pendidikan di usia dini itu ya, satu kelasnya jumlahnya cukup banyak, gurunya hanya satu. Tentu saya punya keyakinan penilaian terhadap masing-masing individu itu menjadi sulit sekali, sehingga guru tidak mampu melakukan deteksi dini. Tadi saya setuju, memang masa emas golden age itu harus betul-betul diperhatikan. Dan sekarang juga tren ternyata yang memang sekolah di PAUD itu hampir sama biayanya dengan sekolah di perguruan tinggi, bahkan mengalahkan beberapa perguruan tinggi biayanya. Masuknya saja sudah ada yang 7 juta, 8 juta, 9 juta. Nah, padahal menurut saya di masa-masa ini harusnya orang tua juga ikut andil. Walaupun bayar mahal memasukkan anak, jangan sampai orang tua juga terlena untuk mendeteksi dini. Karena pendidikan di rumah, apalagi ini new normal. Dan saya tahu khususnya di Jogja itu ada kabar sampai akhir tahun itu PAUD belum dimasukkan. Nah, anak-anak paling rentan, walaupun ada usul pakai face shield, pakai masker. Nah, nanti kalau anak-anak tukaran face shield, tukaran masker, apa tidak lebih berbahaya? Lihat face shield temennya ada gambarnya Minion, ada gambarnya ini mau nyoba. Nah, apakah guru mampu kalau tadi seperti saya ceritakan satu kelas jumlahnya banyak, gurunya hanya satu atau dua? Tentu kan tidak. Nah, saya kembali ke topik. Berikutnya adalah lingkungan. Apa yang bisa melejitkan anak, kognitif anak itu lingkungan, jelas. Vygotsky sudah menjelaskan, nanti bisa dibaca sendiri ya. Bahwa kondisi sosial itu menjadi faktor juga pembentuk kognitif. Ya, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, terutama lingkungan sosial. Gaulnya, mohon maaf, anak itu bergaulnya dengan siapa, sehari-hari dengan siapa, interaksinya bagaimana. Saya ada satu kasus itu yang saya temui, mohon maaf, karena anak saya yang nomor 2 itu kan ABK ya, waktu terapi di Sarjito itu, saya tanya ini kasusnya kenapa Bu, Pak anaknya begini. Ceritanya keluarganya orang tuanya sibuk, dia tinggal bersama PRT ya. Tidak semua PRT tidak bagus sih, atau asisten rumah tangga tidak bagus. Nah ini kebetulan pas dapat asisten rumah tangga yang kurang bagus. Ternyata tugasnya ngomong bahasa Jawa, mengasuh itu sama PRT digantikan oleh televisi. PRT-nya WA-an, teleponan karena masih relatif muda, anaknya cuma disuguhi televisi. Kecanduan, terus ngomongnya nggak karuan, akhirnya jatuh ke terapi. Padahal awalnya anaknya biasa, tidak bermasalah. Saya sudah menemui kasus seperti itu banyak sekali. Kemudian ada kecanduan Umar Hana sampai masuk ke rumah sakit untuk terapi dengan psikiater. Karena dia menangis, minta selalu diputarkan Umar Hana dan bahasanya menjadi bahasa Malaysia. Jadi lingkungan itu sangat penting gitu. Dengan siapa anak ini sehari-hari berkumpul, bergaul, dengan siapa. Kalau di sekolah itu
bisa dilihat background sekolahnya itu di lingkungan apa, karena itu akan sangat membentuk. Itu berikutnya kalau teori PAC tadi disinggung Pak Hamzah, PAC itu sangat ditentukan oleh kemampuan anak dalam berpikir sendiri tentu. Karena PAC kan uji cobanya menuangkan air dalam wadah itu, terus anak diminta kalau wadahnya dirubah kira-kira volumenya masih sama atau tidak. Ternyata pada tahap awal itu masih banyak anak yang belum pola pikirnya terbentuk. Tentu kita anggap anak kan juga punya modal. Tidak mungkin anak tidak punya modal. Nah, diri anak itulah modal. Nah, modal ini harus dipersiapkan sejak awal. Kalau ini panjang kalau diceritakan, sejak dari kandungan, sejak pemenuhan makanan bergizi, sejak kehamilannya disertai dengan gangguan atau tidak. Karena saya kebetulan 9 tahun sebelum saya pindah ke pendidikan, saya 9 tahun mengajar di kesehatan. Jadi paling tidak sering bersinggungan dengan itu, tumbuh kembang anak dan sebagainya. Tapi walaupun bidang saya penelitian sih memang di kesehatan, tapi kan bergaul dengan berbagai dokter, berbagai perawat, bidan, itu kan sering membahas juga tentang perkembangan anak. Berikutnya adalah alat penilaiannya. Jadi jangan sampai alat penilaiannya juga keliru, harus tersedia, asesmennya harus tersedia. Karena kalau alatnya salah ya nanti hasil penilaiannya salah. Terus berikutnya adalah melakukan asesmen berkala. Menilai kognitif anak itu berkala terus. Jangan hari ini kita nilai bagus karena kognitif anak berkembang. Itu. Sekarang kan lagi tren authentic assessment. Jadi otentik apa yang muncul itu diambil penilaian, besok lagi muncul lagi diambil, nanti terus dianalisis menjadi suatu pola. Ini menarik memang kalau dilakukan untuk penelitian afektif. Karena kalau untuk menentukan seseorang itu punya habit jujur atau punya habit bertanggung jawab, itu terjadi suatu pola selama dilakukan penelitian. Kalau kognitif, yes, kalau kognitif jelas harus berkala karena ada tuntutan, berbagai tuntutan, harus menguasai materi ini, besok naik lagi materi ini, besok lagi naik materi ini. Nah, asesmennya harus berkala. Nah, maksud saya berkala itu ya guru ya orang tua. Harusnya orang tua itu punya draft penilaian di rumah, punya buku catatan tentang anaknya. Ya mungkin tidak selengkap guru, yes, tetapi orang tua sebaiknya punya. Karena inilah juga kunci kita untuk mendeteksi kognitif anak itu sebagai orang tua ya khususnya. Oke, saya lanjutkan. Ini metode sekaligus assessment. Sebetulnya Bapak Ibu, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua, bisa menggunakan berbagai metode. Ini sekaligus pembelajaran, sekaligus di situ nuansanya assessment, khususnya kognitif ya, kalau kaitannya dengan ini. Sebetulnya bisa juga afektif sih. Nah, metode melejitkan kognitif, kalau untuk era new normal sekarang ini, tadi Bu Ria juga sudah cerita itu. Pertama, misalnya dilibatkan dalam aktivitas memasak, karena konteksnya kan anak tidak kesulitan. Tentu tidak bagian memegang pisau ya, tentu bagian misalnya mengambilkan garam, misalnya mengambilkan sayuran di dalam kulkas. Sambil tentu di situ kita menilai apa yang kemarin didapat di sekolah, misalnya kalau orang tua konteksnya. Itu apa, Dik? Sayuran apa? Warnanya apa itu? Bentuknya apa? Ya, kalau yang halaman luas seperti Bu Ria berkebun, boleh. Kalau saya tidak punya kebun, Bu, tinggal sisa depan rumah saja sedikit. Nah, itu aja hanya halaman sedikit, dipakai sepeda anak-anak gitu ya, cuma muter-muter gitu aja. Ya. Eksperimen boleh, diajak eksperimen. Misalnya ini air, dikasih garam, misalnya, atau dikasih gula, dikasih teh. Dan saya juga melakukan itu. Akhirnya anak saya beberapa itu sudah mulai muncul kemandirian, membuat minum sendiri, membedakan ini tombol panas dingin di dispenser, membedakan ini gula, ini garam, ini teh, ini susu, itu sudah mulai terbentuk. Ya, itu sekaligus dapat dua. Kemandirian itu afektif, daya ingat anak terhadap benda-benda itu kan kognitif. Mengingat bentuk dan sebagainya itu kan kognitif. Jadi dapat kita. Karena kita bicaranya sekarang ini normal. Nah, terus bagaimana metode yang dilakukan guru sekarang? Nah, ini memang yang jadi persoalan. Kalau guru, kemarin banyak saya dapat keluhan juga, diskusi ngobrol anak
disuruh di depan Zoom, di depan laptop pakai Zoom dan sebagainya, ternyata tidak begitu efektif. Karena anak modelnya tidak bisa dipaksa bertahan lama di depan Zoom, apalagi itu adalah media yang baru bagi mereka dan sulit mereka untuk memahami itu. Sampai kemarin heboh karena memaksakan satu sekolah wisuda pakai Zoom, anaknya ada yang nangis, ada yang ini ya suruh tampil depan Zoom tidak mau, itu jadi persoalan. Saya lebih suka guru, mohon maaf ini kalau ada yang guru, menyiapkan berbagai bahan untuk satu, kalau mampu pihak sekolah mengirim, dikirimkan ke rumah. Kalau tidak mampu, orang tua diminta mengambil. Nah, nanti terus dilakukan penilaian secara bersama. Orang tua juga dalam tanda kutip karena kondisi seperti ini juga diberi beban untuk menilai anak. Si guru juga tentu bisa melalui karya dan sebagainya. Ini misalnya media yang dipakai. Karena new normal itu adalah benda-benda di rumah, di dalam rumah. Benda-benda di dalam rumah itu yang sudah ada, yang tidak perlu mengadakan. Kursi, meja, gelas, piring, kalau ada lemari, sayur-sayuran dan sebagainya, itu maksud saya itu benda-benda yang bisa dipakai untuk pembelajaran dan juga bisa dipakai untuk assessment. Seperti tadi saya ceritakan di awal. Benda-benda itu bisa dipakai untuk pembelajaran. Kadang kenapa kita harus cari jauh-jauh? Karena sudah ada di rumah. Itu aja yang kita pakai. Kan benda-benda di rumah itu bentuknya macam-macam. Benda-benda di rumah itu beraneka ragam. Itulah yang saya sebut, saya sedang mengembangkan metode RAS namanya. Realistic Approach Student Centered. Itu jadi anak dibawa kepada benda-benda yang realistis dulu. Yang sehari-hari kita pegang. Saya kan memang paling tidak setuju kalau anak langsung disodorkan elevator, terus gambar-gambar yang jauh belum mereka pernah lihat, belum mereka pernah tahu. Sedangkan yang mereka lihat dan tahu dan itu menstimulus perkembangan kognitif, itu justru cenderung tidak begitu dikenalkan. Nah itu kan menjadi hal yang ironis gitu ya. Menjadi hal yang ya, misalnya kayak yang saya contohkan ini yang di sebelah kiri ini, itu kan buku ya sudah ada lah rata-rata di rumah. Matahari misalnya, ini kan anak yang kreatif karena mengikuti acara di TV, orang cerita corona, ya dia mengekspresikannya dalam bentuk gambar itu. Bagus itu kognitifnya terbentuk, dia bisa menuangkan dalam bentuk ekspresi. Itu sekaligus penilaiannya 3. Kognitif, ekspresi ini keterampilan, gambar itu keterampilan. Afektif apa? Dia punya rasa tanggung jawab untuk menuangkan ide. Walaupun belum sebetulnya kalau kita jelaskan belum sampai ke situ. Ya. Tapi artinya kita sudah bisa tahu, oh kalau anak punya ide, dia mampu menuangkan. Atau menyediakan khusus. Pak Ibu. Seperti gambar di sebelahnya itu, di sampingnya itu. Itu maksudnya menyediakan khusus itu ya orang tua memberikan atau membuat satu tempat khusus di dalam rumah yang memang itu fokus untuk menstimulasi baik pertumbuhan, perkembangan maupun kognitifnya tadi. Jangan dikira bermain itu tidak menerangsang kognitif. Yes, pasti apalagi kalau yang saya contohkan di samping itu. Kebetulan di tempat saya menyediakan itu karena saya punya anak nomor 2 ABK yang dia kami buatkan tempat khusus. Nah, itu bisa dipakai oleh adiknya, bisa dipakai oleh kakak. Karena saya harus menterapi anak saya ini sudah 4 tahun saya menerapi. Dan alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Dulu sama sekali tidak bisa ngomong. Bahkan saya curiga, mohon maaf, saya kira anak saya bisu. Sekarang sudah ngomong, sudah bagus. Dan itulah yang menjadikan ketertarikan saya mengkaji anak usia dini. Ya saya berawal dari, mohon maaf, kasus anak saya sendiri tadi. Sejak dia usia 3 tahun, sekarang usianya sudah 7 tahun. Sejak itu saya berburu buku, berburu terapi, saya konsultasi ke psikoterapi, saya konsultasi ke guru PAUD, saya konsultasi ke guru di SLB dan sebagainya. Saya baca buku, akhirnya saya karena satu untuk kepentingan anak, 2 saya suka, ya saya akhirnya tertarik saya untuk mengkaji itu. Saya ini sedang mengembangkan satu media untuk penilaian juga, tapi belum selesai. Bentuknya kertas kayak kartu lah. Mudah-mudahan bisa terselesaikan ini load pekerjaannya
pas banyak-banyaknya. Itu ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, orang tua tadi sudah saya singgung ya, asesmen guru dan orang tua. Buat catatan dan dokumen dengan konsultasi pada guru atau ahli. Kenapa harus konsultasi? Karena tidak semua orang tua akan memahami tentang tumbuh kembang, memahami tentang perkembangan anak, itu harus konsultasi. Sehingga nanti cocok dengan guru. Artinya lembar penilaian yang terstandar. Kalau guru kan pakai lembar penilaian yang terstandar, karena guru kan dituntut untuk mengetahui setiap fase perkembangannya itu. Karena ada di kurikulum. Itu yang terjamin validitas dan reputasinya. Jadi Bapak Ibu juga boleh baik sebagai guru atau dosen untuk mengembangkan asesmen sendiri, tentu dengan syarat tadi terjamin validitas dan reputasinya. Gitu. Nanti mungkin bisa saya bantu kalau kesulitan bagaimana mengembangkan asesmen yang valid dan reliable. Kebetulan memang itu bidang kajian saya. Berikutnya, sebentar, ini ada ilustrasi gambar ya. Gambar yang kanan itu guru menilai. Ini kebetulan era IT ya, pakai IT. Kalau gambar yang samping itu orang tua yang mendampingi, dan sebenarnya itu maksud saya ikut menilai. Jadi saya ilustrasikan aja. Berikutnya build your assessment. Bagaimana membangun assessment kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan assessment sendiri? Itu pertama menentukan komponen. Kita mengatakan pertama di era new normal ini kan kita tentu tidak bisa seperti kondisi era normal. Kan bersinggungan dengan anak juga tidak bisa setiap jam sekolah. Ya tentu kita menentukan komponennya, komponen-komponen pokok dulu yang sekiranya bisa dikembangkan anak di rumah, orang tua di rumah, dan guru juga bisa menilainya. Jadi komponennya kita tentukan dulu. Misalnya kemampuan anak mengenal bentuk benda. Kita tentukan itu. Misalnya triangle, segitiga, kotak dan sebagainya itu kita buat. Nah, itu kan komponennya tadi menentukan indikator yang ingin dicapai apa? Oh, anak mampu menyebut nama benda dan menggambar nama benda. Misal, menggambar bentuk benda bukan. Terus membuat butir atau item atau model atau tadi instrumen yang akan digunakan untuk mengukur. Setelah itu dilakukan validitas dan reliabilitas. Pada siapa? Kalau mau uji coba susah ya pada ahli saja. Betul tidak? Kalau saya mau mengukur kemampuan anak membuat bentuk atau menuangkan dalam bentuk dan menyebutkan itu kalau bentuknya seperti ini. Misalnya butirnya berupa nanti 1, rekaman video anak menyebutkan nama benda. 2, hasil pekerjaan anak terkait dengan benda yang direkam secara langsung. Artinya untuk menghindari bahwa menggambarnya itu dibuatkan oleh kakaknya, adiknya, atau bahkan orang tuanya. Nah, setelah itu baru terjadi instrumen baku tadi. Kenapa harus baku? Karena kalau tidak baku, nanti teman-teman pembuat instrumen itu mau disodorkan ke orang lain susah. Nanti ditanya, ini sudah baku belum? Siapa yang pakai? Dibakukan tidak? Harusnya dibakukan supaya bisa dipakai di mana-mana. Kayak selama ini instrumen yang Bapak Ibu terima kalau sebagai guru atau sebagai dosen yang dari kementerian itu karena sudah dibakukan. Karena kebetulan saya di Badan Akreditasi Nasional Provinsi, memang saya di sekolah dasar, tetapi kenalan saya di Badan Akreditasi Nasional untuk PAUD banyak gitu. Kebetulan kantornya ini di sebelah rumah saya untuk yang PAUD, malah tinggal nyebrang jalan terus jalan 50 meter sudah sampai ke kantor gitu. Ban PAUD-nya DIY itu di tempatnya di kantornya di sebelah rumah saya. Itu ya, terima kasih. Saya kira mungkin lebih banyak diskusi karena waktunya sudah cukup siang ini Mas Baidi. Saya tidak terlalu panjang lebar. Dan saya juga tidak bicara teoritis Bapak Ibu. Nanti silakan kalau mau diskusi terkait asesmen anak, khususnya kognitif, baik anak ABK misalnya atau anak yang normal. Mungkin itu, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih sekali Pak Aristiawan telah menyampaikan materi tentang asesmen kognitif anak usia dini di era new normal. Bicara mengevaluasi anak, bagaimana caranya dan bagaimana
prosesnya, konsepnya seperti apa, sudah jelaskan semua. Saya kira itu juga termasuk sangat menarik sekali materi yang disampaikan oleh Pak Ari Setiawan tadi. Bapak Ibu, sedikit menyampaikan kembali bahwa link sertifikat sudah kami share, link presensi sudah kami share ke Bapak Ibu semuanya. Silahkan klik di sana, kemudian isi, jangan sampai salah, nama Bapak Ibu dan juga pastikan email aktif begitu nggih. Dan juga Bapak Ibu mohon maaf presensi tersebut hanya bisa diisi satu kali, tidak akan bisa diisi kedua kalinya. Oke, jadi pastikan semuanya benar dan nanti jam 11 lebih 55 menit presensi tersebut akan tertutup secara otomatis. Maka Bapak Ibu yang belum presensi untuk mendapatkan sertifikat dan juga materi pada pagi hari ini, silakan untuk segera melakukan presensi. Tiba waktunya sekarang Bapak Ibu, kita diskusi bersama, kita nyantai-nyantai saja sambil ngopi-ngopi. Yang puasa silakan puasa. Selamat berpuasa maksudnya. Kami buka 2 pertanyaan untuk siang hari ini. Mohon acungkan tangan. Mohon angkat tangan maksudnya. Di fitur Zoom sudah ada fitur angkat tangan. Begitu. Maka silahkan untuk mengacungkan tangan. Kemudian kami akan memanggil Bapak Ibu yang akan bertanya secara langsung. Silakan Bapak Ibu, ada yang raise hand? Halo? Ada yang raise hand? Apa jangan-jangan Bapak Ibu enggak bisa ya me-raise hand di aplikasi Zoom? Enggak, semuanya pasti bisa. Mungkin masih Gimana? Gimana Pak? Di chat ada yang tanya di chat. Oke, begitu ya. Oke lah. Kita kalau seperti itu kita ambil di pertanyaan yang ada di chat saja. Mungkin mulai dari yang pertama ada Junita Kundri atau Junita Kundri. Ya, masih adakah di sini saudara atau saudari Junita Kundri? Bisa menanyakan langsung kepada pemateri. Sound mikrofon akan saya aktifkan begitu. Silakan saudara atau saudari Junita Kundri, sudah saya aktifkan untuk meng-unmute saudara atau saudari. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya. Selamat siang Bu. Bapak atau Ibu ini? Ibu dari Ambon Maluku. Dari Ambon Maluku. Oke. Silakan. Ya. Silakan menyampaikan pertanyaan. Kalau kita di Maluku Ambon udah siang, makan siang udah selesai 1:30 ini. Oh, 1:30 ya. Ya. Udah makan siang jadinya. Ya. Saya aja belum. Bu. Iya. Ya, terima kasih bagi para narasumbernya. Materinya luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kami, khusus di bagian Indonesia Timur. Ya, kami kenal dengan daerah 3T, tertinggal, terluas, terdepan. Nah, saya senang dengan materi yang disampaikan, tapi dengan kondisi yang new normal ini. Jujur saja, kami di Ambon ini masih dalam kondisi PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Nah, bagaimana cara menangani yang besoknya tanggal 13 Juli kalau tidak salah itu sudah tahun pelajaran yang baru, tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, gimana dan strategi untuk menangani pembelajaran pendidikan anak usia dini, khususnya di Kota Ambon dengan kondisi yang new normal ini. Mohon pencerahannya supaya kita banyak guru-guru PAUD itu atau bunda-bunda PAUD bisa memahami cara yang lebih efektif untuk menangani proses pembelajaran di Kota Ambon. Terima kasih. Wassalam.
Ya, terima kasih Ibu Junita Kuntri. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Nanti akan dijawab oleh materi. Sekalian untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak atau Ibu Sandi Tegariani Putri. Masih ada di sini? Saya boleh menyapa dulu? Sudah saya unmute. Suara saya? Halo? Ya, Iya. Sandi. Ya, Ibu ya. Ibu ya, Bu? Iya, Pak, Ibu. Oke, silakan ditanyakan pertanyaannya, Ibu. Oke. Assalamualaikum sebelumnya. Nah, ini Bapak kepada pemateri saya mau bertanya. Nah, mungkin hampir sama dengan pertanyaan yang ada di chat itu. Kan minggu depan kita sudah memasuki masa tahun ajaran baru. Nah, itu sebagai guru juga orang tua di sini kan harus mengukur untuk ketercapaian dari pembelajaran anak. Nah, itu cara mengukurnya bagaimana agar tadi oleh Bapak pemateri disampaikan bahwa pengukuran itu harus baku, penilaiannya harus baku. Penilaian baku yang seperti apa yang bisa disosialisasikan oleh guru ke orang tua. Nah, bagaimana caranya biar itu match dan akhirnya nanti kan guru tetap harus membuat laporan perkembangan anak atau bagaimana, apakah ditiadakan saja laporan perkembangan anaknya. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sandi Tegariani Putri. Langsung kita beri waktu yang pertama untuk Ibunda tercinta kita, Ibu Ria Astuti. Karena pematerinya cewek sendiri, makanya saya dahulukan untuk menjawab. Silakan, Bu. Lima menit untuk menjawab, Bu. Dari Bu Ria dulu. Pertanyaannya. Nah, pada dasarnya seperti ini ya. Saya agak malu dikit karena ada senat saya yang melihat nih. Nah, memang masa-masa saat ini, meskipun masa-masa PSBB ataupun tidak PSBB, dalam proses pembelajaran secara tatap muka masih belum diperbolehkan oleh pemerintah, walaupun itu di zona hijau. Yang berdasarkan yang saya baca adalah untuk pendidikan anak usia dini itu sendiri, pembelajaran secara tatap muka dimulai dari bulan September atau lebih. Nah, hal ini untuk meminimalisir para anak usia dini yang terpapar COVID-19 ini. Nah, bagaimana penerimaannya sebagaimana pada umumnya tetap diterima, tapi bisa melalui digital, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Google Form. Kalau misalnya di beberapa daerah itu yang memanfaatkan teknologi sendiri, memang ini tuntutan bagi masyarakat harus tidak mau belajar tentang teknologi itu sendiri. Nah, kalaupun harus bertatap muka antara guru dan orang tua, dan itu harus menyesuaikan protokol-protokol kesehatan seperti harus pakai masker, harus sering cuci tangan, harus menjaga jarak seperti itu. Dan memang banyak yang masih manual. Walaupun PSBB ataupun tidak, semuanya sama pada dasarnya tatap muka untuk pendidikan anak usia dini itu, lembaga pendidikan anak usia dini itu dimulai paling cepat bulan September. Nggak tahu ke depannya seperti apa. Nah, untuk proses pembelajarannya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pendidik bertanggung jawab untuk memberikan permainan kepada anak usia dini meskipun mereka harus belajar di rumah. Nah, pendidik harus membuat banyak permainan-permainan atau materi yang dapat menstimulus tumbuh kembang anak usia dini. Nah, lalu ada kolaborasi antara orang tua, di mana orang tua juga memegang peran penting atau pengasuhnya yang sudah kompeten untuk menyesuaikan indikator-indikator pembelajaran tersebut. Jadi guru tidak hanya serta-merta hari ini anak-anak bermain puzzle, tapi anak-anak tidak diberikan sarana prasarana untuk bermain puzzle. Jadi memang bermain dan menyiapkan permainan itu adalah tanggung jawab seorang guru dan harus kolaborasi dengan orang tua. Nah, apabila orang tua merasa kesulitan, maka guru harus jemput bola. Misalnya seperti ini, dibuat sebuah permainan dan permainan itu jangan lupa disterilkan ya.
setiap minggu dimainkan oleh anak A, pindah lagi ke anak B dan sebagainya sampai tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Pada dasarnya tidak menjadi masalah ya meskipun era new normal atau tidak. Semua kembali kepada guru. Jangan acuh tak acuh. Atau memang kalau misalnya susah diberi arahan, bukan arahan ya, diberikan video. Oh seperti ini loh pembelajaran yang diinginkan oleh guru dan ketercapaiannya apa saja. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin akan ditambahkan oleh pakar pendidikannya ini Pak Hamzah dan Pak Elvan. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin seperti itu ya, Bu. Jadi jawaban dari Bu Ria. Biar lebih mantepnya lagi kita sambung nih untuk Pak Elvan nih. Coba Pak Elvan. Pak Elvan, halo. Halo Pak Elvan. Boleh Pak Hamzah dulu, Pak Hamzah dulu. Oh, Pak Hamzah dulu. Oke deh. Pak Hamzah kelihatannya udah mau meng-unmute speakernya tuh. Silakan Pak Hamzah. Oke, saya dikit aja sih. Yang pertama, sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah bahwa yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka atau konvensional itu hanya di daerah zona hijau. Untuk zona merah, kuning, orange, itu sementara dilakukan dengan daring atau virtual. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah yang buka ada zona hijau itu harus memenuhi 13 protokol kesehatan. Saya kira ini bisa dibaca beberapa prasyarat protokol kesehatannya. Kemudian yang berikutnya tentu harus mendapat izin dari beberapa instansi di pemerintah seperti camat dan macam-macam, termasuk izin dari orang tua kalau sekolah ingin tetap menyelenggarakan kegiatan tatap muka. Dan yang pasti substansi dari kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka yang akan kita laksanakan itu yang paling utama adalah menjaga keselamatan anak melalui protokol kesehatannya. Dan menurut saya ini yang paling penting karena bagaimanapun kesehatan dan keselamatan anak itu adalah yang menjadi prioritas untuk diperhatikan oleh semua stakeholder termasuk orang tua, guru, lembaga sekolah, pemerintah dan segala macam. Nanti masalah teknis bagaimana kegiatan pembelajaran pada saat new normal dan segala macam nanti bisa ditambahkan oleh Pak Elvan atau Pak Ari tentang asesmennya. Saya kira itu Pak Moderator, singkat saja karena berbagi waktu. Oke, siap. Makasih Pak Hamzah. Lanjut untuk Pak Elvan. Baik, saya juga tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Pertama, untuk kegiatan new normal, karena ini kan juga lumayan panjang ya. Artinya kan kalau untuk PAUD itu ada kemungkinan kan nanti baru Desember atau awal tahun lah. Nah, maka sebetulnya yang paling apa yang harus kita lakukan pertama guru. Pertama guru itu karena itu kan kalau new normal guru kan sudah bisa ke sekolah tuh. Nah, artinya nanti guru bagaimana membuat kalau istilahnya itu program pembelajaran jarak jauh. Nah, sehingga nanti di situ, tapi pembelajaran itu kemudian instruksional, jadi kan karena pembelajaran diwakilkan oleh orang tua, nah sehingga nanti guru itu dia membuat instruksi-instruksi apa yang harus dilakukan oleh orang tua, intinya mah apa yang biasa dilakukan oleh guru, kemudian didelegasikan pada orang tua. Nah, tentunya kan tadi kita juga harus menyesuaikan, tidak semua orang tua punya pengetahuan, kemudian kapasitas seperti guru. Makanya kalaupun nanti kita membuat ada apa istilahnya lah, apakah buku, modul atau apa namanya, itu kan instruksi untuk orang tua berkegiatan di rumah. Nah, itu satu instruksionalnya harus jelas dan mudah dimengerti, mudah dipahami. Yang saya lakukan juga sama, misalkan hari ini kita targetnya apa, kegiatannya ini, apa yang harus dilakukan. Bahkan kalaupun misalkan, ini harus bikin ini, tidak bisa hanya
instruksinya gini, tapi ada juga contohnya. Apalagi sekarang kan kita bisa memanfaatkan dunia dari YouTube atau beberapa inilah video-video untuk instruksional. Tentunya kan beri instruksi yang mudah buat orang tua. Nah, itulah sebetulnya yang mungkin hari ini bisa kita lakukan. Kemudian bagaimana cara asesmennya? Saya kira asesmennya itu yang pasti kan kita tidak harus orientasinya pada penilaian atau kognitif lah gitu. Ketika kalau di PAUD itu kan anak kan misalkan dia mulai berkembang dengan baik, artinya kan ketika anak nanti kan kita asesmennya saya kira bisa langsung dengan orang tua. Bagaimana keaktifan anak, apakah dia mengikuti instruksi atau anak itu masih dan dia bisa melakukan mandiri atau dia dengan bantuan atau sama sekali tidak mau melakukan. Saya kira kalau itu kan evaluasinya, nanti asesmennya saya kira nanti kira-kira dari situlah kemudian guru dan dengan orang tua terjalin komunikasi. Ketika ada seperti ini anak ini kok kayaknya kalau dengan pendekatan atau metode ini anak tidak kurang antusias, kira-kira apa? Nah, itu asesmen kan seperti itu sebetulnya nanti. Saya kira itu ya memang kita dituntut, kalau yang saya pahami, apalagi kalau saya kan ini kebetulan kalau saya lagi di SD itu sedang membuat buku tematik PJJ gitu kan untuk pendidikan jarak jauh. Di situ memang di hari per harinya gitu kan, kalau itu tema kemudian subtemanya itu ya jelas. Nah, ini yang nanti kemudian akan dipakai oleh orang tua di rumah. Nah, itu saya kira intinya dan yang kuncinya adalah bagaimana sekolah bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Saya kira kalau itu sudah terjalin, apapun bentuk kegiatannya, itu akan berjalan lancar. Tapi kalau itu tidak terjalin, sehebat apapun saya kira tidak akan efektif. Karena kan intinya kan ketika new normal ini karena anak belum bisa ke sekolah, artinya semua kegiatan yang harusnya di sekolah dilakukan oleh guru didelegasikan kepada orang tua. Saya kira itu Pak Jubaidi, terima kasih. Ya, mungkin untuk terakhir dilanjut ke Pak Ari Setiawan, sekalian close statement. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Jadi begini Pak Ibu, kalau di sini ada misalnya pembina PAUD atau guru PAUD atau kepala sekolah mungkin di PAUD, pertama saya bedakan dulu begini. New normal ini juga berlaku bagi semua daerah ya, artinya kota, desa, dan sebagainya. Kalau di kota yang jaringan internet bagus, artinya sinyal juga mudah didapat, itu menggunakan model-model Zoom seperti ini atau model-model Webex dan sebagainya, saya kira tidak menjadi persoalan. Yang sering saya dapat persoalan itu adalah daerah misalnya kayak tadi Bu cerita 3T itu. Saya juga pernah ini Bu bersama teman ini mendampingi malah lebih jauh Bu di Kepulauan Talaut, yaitu paling utara dari Indonesia itu juga luar biasa di sana perjuangan untuk memajukan. Nah, saya kembali ke topik ini. Pertama begini, langkah awal kalau di daerah saya bicara yang daerah perkotaan dulu, silahkan segera komunikasikan, apalagi ini sudah menjelang tahun ajaran baru, beberapa sudah melakukan daftar ulang ya di sekolah-sekolah baik dari PAUD sampai sekolah tinggi yang PAUD, segera koordinasi dengan orang tua. Jadi orang tua diajak berbicara terkait plan pembelajaran yang akan dilakukan. Satu. Kedua, tentu harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah khususnya di daerah situ. Misalnya dinas pendidikan atau yang ada di situ, kewenangan siapa, nah itu diikuti. Pasti kalau konsultasi nanti akan diberitahu. Sehingga nanti rancangan pembelajarannya itu menjadi pas. Pas dalam artian karena saya yakin kedinasan pun, dinas pun juga sudah membuat kalau kondisi seperti ini apa saja yang harus diajarkan ke anak, apa saja yang harus diukur, itu pasti mereka sudah membuat pedoman dan sudah merancang pedoman. Berikutnya, nah persoalan yang besar yang sering dikeluhkan saya itu kalau daerahnya 3T ya, atau daerah dengan sinyal yang susah, dengan akses juga susah.
itu memang butuh perjuangan luar biasa. Tetap saya pertama diskusikan dengan orang tua, kalau daerah 3T lebih banyak guru memang aktif menyiapkan bahan-bahan. Saya mencontoh kemarin ada guru itu yang luar biasa. Dia membuat bahan, orang tua diminta datang ke rumah, ada yang dia gurunya mengantar ke rumah anak-anaknya, bahan-bahan itu. Dan penilaiannya itu dirundingkan, karena begini, kenapa saya minta dirundingkan? Karena tidak semua orang tua mampu atau memiliki kemampuan untuk melakukan asesmen. Sehingga perlu dibuat perundingan, bukan dalam artian kita menyederhanakan, karena memang ini kondisinya spesial. Kondisinya tidak, saya setuju dari Pak Hamzah, keselamatan anak nomor 1. Itu yes itu. Tetapi hanya didiskusikan itu, disampaikan nanti ini itu yang harus diukur. Misalnya contoh, saya ambil contoh anak usia 5 tahun. Secara teoritis sudah banyak sekali itu, anak usia 5 tahun itu secara kognitif sekurang-kurangnya bisa apa. Untuk afektif mulai dikenalkan misalnya apa, untuk keterampilan apa, itu kan sudah ada semua, itu didiskusikan dengan orang tua. Jangan orang tua hanya disodori. Karena untuk masa seperti ini, kekuatan penilaian itu sepenuhnya itu di orang tua, karena yang berinteraksi langsung, karena ini anak-anak. Kalau orang dewasa andragogi itu berbeda. Kalau anak-anak itu masih sangat tergantung sekali dengan orang tua. Ini belum kemarin ada yang curhat bagaimana kalau yang tidak punya orang tua kandung, yang ikut simbahnya, yang ikut pamannya, atau bagaimana ketika kedua orang tuanya bekerja full, atau dia misalnya dititip ke orang, itu juga persoalan-persoalan yang saya kira juga tidak boleh diabaikan. Karena saya pernah melihat beberapa kasus pengabaian terhadap anak itu luar biasa. Di Sarjito itu kasusnya banyak sekali. Yang konsultasi, yang di terapi. Karena apa? Karena pengabaian oleh orang tua maupun oleh orang yang tadi disebut Pak Hamzah yang diberi amanat pengasuhan itu. Padahal kalau tidak terlambat itu bisa diselamatkan. Masih masa depannya cerah. Sehingga anak itu memang betul-betul tergantung siapa yang di sampingnya itu. Karena mereka kan kemandirian harus dilatih, semuanya harus dilatih. Maka orang yang di sampingnya itu betul-betul tanggung jawabnya besar. Itu. Maka bahasanya, mohon maaf kalau saya mencuplai Al-Quran, itu amanah, dititipkan. Amanah, dititipkan, bukan diberikan. Kalau dititipkan, itu harus dijaga, karena besok diminta pertanggungjawabannya. Karena dititipkan, dititipi. Makanya balasan orang tua yang hebat, yang amanah menjaga anaknya, mencari rezeki, mendampingi, mengukur kemampuan anak, itu juga luar biasa. Balasnya apa? Mohon maaf, kalau di Islam ya anaknya soleh mendoakan dia, yang kan tinggal 3 itu, rezeki, ilmu, sama amal soleh. Nah, amal soleh letaknya di anak. Makanya tugas mulia ini memang tidak mudah ya. Saya senang gitu ketika mulai bergelut dengan dunia ini. Artinya banyak sekali orang yang memang berjuang, berjuang untuk memajukan anak usia dini ini, karena itu masa-masa perkembangan emas yang luar biasa. Itu. Saya tanggapi juga terakhir tadi, bagaimana menilai atau mengatasi anak yang agresif. Agresif itu macam-macam ya. Jadi agresif ya memang dia agresif, tapi ada agresif yang mengarah ke kelainan atau ke sesuatu yang harus diterapi. Nah ini juga sering terlambat. Orang tua mendeteksi atau guru bahkan saya sering menemui ternyata sudah sekolah di situ 1 tahun baru ketahuan, baru diantar ke rumah sakit saja. Nah ini berarti mohon maaf, dan kondisinya sudah harus memerlukan penanganan luar biasa untuk terapinya. Karena apa? Terlambat. Dan kalau anak kan tidak tahu, ya orang tua dan guru lah yang harus memahami kondisi ini. Gitu. Saya dulu awalnya juga begitu. Anak saya kan 1 tahun itu lancar ngomong. Setelah itu berhenti, tidak mau ngomong. Selama 2 tahun sampai umur 3 tahun. Dan saya hanya konsul dokter spesialis itu hanya dibilang, ya sudah diajak ngomong aja, diajak ini aja. Nah, betapa tersentaknya saya ketika anak saya usia 3 tahun, adiknya usia 1 tahun, ngomongnya sudah banyak. Nah, akhirnya langsung saya bawa ke Sarjito, saya ikutkan tes BERA, tes pendengaran, karena tuli biasanya berhubungan dengan pendengaran.
Semua tes saya jalani. Akhirnya apa? Tidak ketemu juga penyebabnya apa. Ya sudah, kuncinya ini harus diterapi. Diterapi sampai sekarang sudah 4 tahun, saya sampai bangun tempat terapi sendiri yang tadi saya ceritakan di rumah. Mengundang psikolog, mengundang dari rumah sakit untuk fisioterapi. Sekarang sudah bisa bicara, sudah bisa komunikasi, sudah nulis, sudah berhitung. Walaupun ada beberapa hal yang saya terlambat mengejarkannya, tapi saya sudah sangat bersyukur. Dengan dugaan awal bahwa anak saya tidak bisa ngomong, ternyata bisa ngomong, bisa bicara, bisa komunikasi, bisa berhitung. Hampir ya sudah mendekati anak-anak yang lain seusianya. Dan ternyata kasus seperti itu cukup banyak karena keterlambatan tadi, mohon maaf. Itu dibutuhkan perhatian kita semua, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua. Jadi artinya saya cerita itu biar tidak terulang apa yang terjadi di saya gitu. Itu kalau agresif itu harus dicek dulu, Pak. Agresifnya seperti apa? Ada agresif itu yang mengarah ke dia ya responsif, tapi ada yang mengarah ke kekerasan. Seperti saya contohkan, ada anak itu ternyata gurunya lambat mendeteksi. Jadi orang tuanya tidak terima lagi. Jadi kalau ke sekolah, datang ke sekolah itu mukuli temennya. Awalnya cuma dideteksi sebagai nakal gitu. Ternyata itu berulang terus dan lama. Orang tua diberitahu tidak mau menerima karena di rumah tidak pernah seperti itu. Akhirnya apa? Ya harus ke terapi dulu. Tapi kan dalam tanda kutip ada waktu keterlambatan yang sulit dikejarkan sehingga harus beban terapinya menjadi lebih panjang. Dan kalau nanti sudah ke persepsi, ke pemikiran itu luar biasa susah. Ada ketemu di Sarjito itu seorang anak, itu semua anggota tubuhnya normal, berjalan itu harusnya bisa normal, tetapi dia tidak bisa normal dan kakinya yang satu itu diangkat seperti jinjit. Jadi kalau jalan itu susah. Karena apa? Karena persepsi di kepala anak itu bahwa berjalan seperti itu, itulah yang normal. Itu karena persepsi. Sekarang dia melakukan terapi, merubah persepsi bahwa berjalan seperti itu salah. Dan tidak normal. Padahal dia lengkap itu, semua anggota tubuhnya nggak masalah, kakinya normal, semua normal. Tapi kalau jalan, yang satu itu kakinya diangkat jinjit. Sehingga mohon maaf kalau jalan kan nggak seperti kita. Bapak Ibu bisa coba misalnya satu jinjit, satu napak. Kalau berjalan kira-kira seperti apa. Nah si anak itu kasusnya itu, dan itu keterlambatan tadi. Wah, apa ya? Anak ketika sejak kecil dia seperti itu, persepsinya tidak diperbaiki, terbawa sampai sekarang anaknya usianya sudah 7 tahun, 8 tahun. Nah, jadi harus hati-hati. Kalau mungkin Bapak Ibu juga sering, mungkin beberapa Bapak Ibu ya kalau naik motor itu pundaknya naik sebelah gitu ya. Tapi tidak sadar kalau posisi pundaknya naik sebelah. Karena itu sudah terpersepsi di otak. Dan itu merasa nyaman kalau naik motor pundaknya naik sebelah. Dan biasa. Nah, karena itu terjadi sejak dulu, stimulus di sininya kondisi seperti itu normal. Padahal kalau orang melihat itu naik motor kok pundaknya naik sebelah, yang sebelah miring. Tapi karena itu tadi, ternyata itu prosesnya panjang. Tidak semudah itu kan tinggal dibenarkan aja suruh napak kakinya, yo nggak bisa seperti itu. Apa yang dilakukan oleh manusia itu semua dikontrol oleh otak. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu mungkin sering kok menaruh kunci di kantong saku. Tangannya sudah masuk kantong saku berulang kali, sudah memegang kunci. Tapi kalau otak tidak merespon, kunci itu tidak akan tersebut oleh otak kita sebagai kunci. Karena otak tidak merespon. Atau mengunci pintu kos, pintu rumah, terus ditinggal pergi. Tadi waktu mengunci, otaknya tidak merespon. Nah, sering kita berpikir, tadi sudah saya kunci atau belum ya? Itu otak tidak merespon. Karena kalau otak tidak merespon, itu tidak akan masuk di memori. Nah, kasus anak tadi juga begitu. Otaknya merespon kalau itu normal. Nah, sehingga terjadilah itu. Mungkin itu dari saya, Pak Zubaidi, closing saya. Marilah kita berusaha bagi Bapak Ibu ini semaksimal mungkin untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Tentu demi kemajuan Indonesia. Saya setuju dengan Pak Hamzah tadi, memang pola asuh banyak yang keliru, Pak. Betul, banyak sekali yang keliru. Saya pernah ketemu dengan guru, Bu, kalau ada siswa, Ibu tanya, warna daun itu apa? Siswa menjawab warna abu-abu atau warna kuning. Apa yang Ibu lakukan? Selalu guru bilang, yang saya tanya itu, ya salah Pak, kan harusnya hijau.
Nah, berarti Ibu belum melakukan asesmen penggalian pada anak dengan benar. Mesti yang muncul adalah langsung justifikasi bahwa anak begini, anak begini, anak begini. Tidak. Karena semua anak itu istimewa. Bagaimana kita saja memahaminya anak itu. Karena tidak ada anak yang tidak istimewa. Terima kasih, itu Pak Zubaidi. Terima kasih Pak Ari. Mungkin itu closing statement dari acara pada pagi hari ini. Webinar nasional tentang pengasuhan dan penilaian tumbuh kembang anak di era new normal. Tapi sebelum saya menutup acara pada pagi hari ini, sedikit boleh saya tanya kepada pemateri ini? Silakan Pak, boleh. Pertanyaannya cuma dua, jawabannya cuma dua Pak. Ya. Jawabnya nggak usah banyak-banyak, cuma satu kalimat saja jawabannya. Mulai dari Pak Hamzah dulu deh. Wah, wis. Pak Hamzah, pengen anak banyak atau sedikit? Banyak. Oke. Pak Elvan, pengen anak banyak atau sedikit? Nggak kedengaran, Pak. Gimana, Pak? Anak saya sudah 3. Oh, 3, oke. Berarti pengen banyak atau sedikit, Pak? Ya, berarti kan mesti banyak itu. Jamaahnya lebih dari 2. Ini pemateri yang satu ini nggak mau jawab apa itu poin ya. Jadi diakumulasikan nih lebih dari 2 itu banyak. Oke, Buria pengen anak banyak atau sedikit, Bu? Sedikit. Wah, ini yang beda sendiri. Pak Ari. Saya pengennya banyak, Mas. Sedikit, Pak. Pengennya banyak, ini dapat 3, pengennya 5. Tapi pabriknya masih tutup ini. Pabriknya belum mau buka ini. Nunggu Ini dari grup laki-laki kayaknya jawab banyak semua, tapi dari grup perempuan jawabnya cuma sedikit. Ini dari pemateri Bapak Ibu mungkin sudah meyakinkan kita semua bahwa pengasuhan dan tumbuh kembang anak, kan beliau semua kan jawabnya banyak, berarti bisa dan mudah untuk dilakukan. Nah, ini kan gitu Pak. Kan gitu ya Pak. Ya. Ibu untuk pengasuhan dan penilaian materi sudah diberikan kepada Bapak Ibu. Kalau mau nambah, silahkan nambah, jangan takut. Mungkin itu closing statement dari moderator. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Bapak Ibu di fitur chat sudah saya berikan link drive untuk mengambil materinya, dan juga mungkin sertifikat sudah terkirim ke email Bapak Ibu semuanya. Mohon Bapak Ibu bisa dibuka kameranya, jangan pakai cadar terus. Bisa ya, kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. Wah, dari tadi pakai cadar terus nih Bapak Ibu semua nih. Akhirnya jadi nggak kelihatan deh. Yuk Bapak Ibu, mungkin bisa dibuka kameranya, kita akan foto bersama-sama. Nanti akan kita masukkan ke Berita News Yogyakarta, insya Allah. Atau mungkin bisa masuk TV One ya Pak ya? Ya. Oke Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya semuanya Bapak Ibu. Saya akan memotret dari peserta yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah yang ngisi respon presensi sudah ada 100-an orang ya. Berarti peserta hari ini ada 100 orang yang lebih 100 sekian lebih orang yang masuk, yang hadir, terlibat. Walaupun yang daftar ada 200 lebih. Mungkin beliau-beliau semua ikut tetapi gabungan. Jadi kayak mungkin Bu Nani atau Pak Tri Samsujirianto atau dan lain sebagainya, itu menggabung beberapa orang. Untuk biar memaksimalkan, sekarang Bapak Ibu sudah bisa unmute diri sendiri. Kalau mau sapa-sapa, dadah, terima kasih, itu udah bisa nggih. Oke, terima kasih. Ya, oke. Bapak Ibu, tolong di semua ini, kameranya dibuka. Saya akan foto nggih. Oke.
Gayanya terserah nggih, gayanya nggih Bapak Ibu. Pergi ke mana? Nggih mau gaya apapun terserah. Anaknya diajak terserah Bapak Ibu. Anak saya Sini nak. kasih tidur. Ya, ada yang mau ngajak Bapak Ibunya atau mertuanya mungkin atau siapa gitu. Saya. Ya. Siap. Untuk ayat pertama kita akan potret. Ya. Anas. Oke, saya ulang kembali. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua akan kita potret 1, 2, 3. Layar yang ketiga kita potret 1, 2, 3. Masih cadaran buka wajahnya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih diskusi pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Jangan lupa, insya Allah kalau nanti kami akan mengadakan acara berikutnya, kami akan selalu kabar-kabar kepada Bapak Ibu. Tetap selalu sehat dan menjaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu meridai kita semua. Akhirul kalam hari ini alhamdulillah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang nanya seprodi saya. Halo Mas Danang. Mana Mas Danang jomblo nih? Halo, semuanya. Saya pamit. Saya mau. Ya, saya pamit juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam.